Halo, balik lagi nih. Hari ini gue lagi nggak ngebahas mobil, nggak ngebahas motor. Hari ini gue lagi pengen ngebahas head unit yang udah gue pakai lebih kurang sekitar 2 tahunan lah ya. Jadi ini head unitnya gue pasang tahun 2020 di Suzuki Swift. Tapi Swiftnya dijual, akhirnya head unitnya dipindahin ke Honda Freed ini. Waktu itu masangnya di Koayung. Jadi waktu itu pengen masang Android, akhirnya disaranin sama Ciayung, direkomendasiin Mirai 1032. Ini masih satu grup sama Asuka. Nah, jadi gue mau nunjukin apaan aja nih fitur-fitur menu-menu yang ada di dalam head unit Mirai 1032 ini. Oke. Ya, ini dia penampakan dari head unit Mirai 1032. Jadi 1032 itu 10-nya itu adalah 10 inch. Kalau yang satu lagi ada yang 9 inch 932 kalau nggak salah ya. Apa 0932 gitu. Itu 9 inch. Nah, kalau Honda Freed aslinya itu adalah 8 inch. Nah, kalau dipasangin yang 9, dia floatingnya juga jadi kayak agak nanggung. Jadi mendingan pasang 10 inch kalian. Jadi bener-bener modelnya langsung floating gitu. Walaupun ini jadi nutupin hazardnya ada di situ tuh. Jadi kalau misalkan mencet tak tok mencetnya begini, rada agak sedikit ribet, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Nah, untuk head unit Android, gue nggak tahu kenapa ini modelannya pasti begini nih, kayak agak ngelengkung jadi kayak V gitu. Ini tiap head unit Android atau yang 10 inch modelnya rata-rata begini semua nih, nggak ada yang nggak begini, pasti ada melengkungnya. Nah, oke, kita start dari menu. Nah, menunya ini dia itu bisa diganti-ganti ininya, wallpapernya. Wallpapernya tuh bisa diganti-ganti gimana ya, gue lupa cara gantinya. Nih dia wallpaper. Nah, ini nanti tinggal pilih mau wallpaper yang mana. Sat tinggal nanti set wallpaper gitu. Terus bisa juga dari foto. Jadi ini kayak bisa ngambil dari USB, karena di bagian laci ada USB-nya. Jadi bisa dari foto, jadi ntar ada background foto lu gitu, itu bisa juga tuh. Tapi gue sih nggak mau ya. Nah, kita back. Nah, ini wallpaper yang simple aja. Nah, di sini ada phone. Jadi ya ini bisa dikoneksiin ke handphone. Jadi when lu lagi nyambungin Bluetooth, nanti di sini bisa dipakai buat nelpon juga. Jadi nggak ganggu kalau lu lagi nyetir. Jadi ada telepon masuk, langsung nanti ada telepon dari siapa, ntar tinggal angkat, udah tinggal ngomong. Gitu. Ini mikrofonnya tuh ada di sini kalau nggak salah deh nih. Itu mikrofon buat ngomongnya. Oke. Ini nggak dikonekin, jadi ini nggak bisa ngakses kayak yang lain-lainnya. Nah, ini udah gue coba koneksiin ke Bluetooth. Nah, ini bisa ngakses menu-menunya. Ini tadi buat connect Bluetooth. Ini buat add device. Nah, kita bisa nelfon dari sini langsung, bisa tet langsung call gitu. Ini kita hapus. Nah, di sini buat find contact. Nah, ini kayak recent call gitu lah ya. Bisa kelihatan dari sini. Gitu. Ini untuk phone. And then kalau music ini nyambungnya itu kayak ke koneksi Bluetooth dan sebagainya. Terus lanjut, ini ada navigation. Tapi kalau dipencet malah Netflix. Padahal Netflixnya sendiri nggak tahu kenapa ini kagak bisa nih, kagak bisa di play kalau di sini.
Ya udah begini ya terus nih, sampai besok begini aja. Jadi di sini ada menu Netflix tapi nggak bisa diputer. Udah, baik aja. Nah, kalau apps ini langsung keluar. Nah, kita yang di luar dulu kali ya. Nah, ini radio. Nah, ini ada AIUEO, ini channel-channelnya. Ini kalau misalkan lu mau manual, ganti channelnya. Terus kalau ini kayak buat set equalizernya gitu. Terus ini juga bisa diatur flat, pop, easy, rock, classic, jazz. User, kalau user berarti custom, lu custom sendiri naik turunnya. Kalau yang ini buat ngatur posisinya, positioning suaranya. Jadi ini bisa di tengah atau mau dimajuin cuma speaker depan doang, atau misalkan mau ke belakangin doang kayak gitu. Kalau misalkan yang belakang udah mulai budek, nah mending kita kedepanin aja kayak gitu misalkan. Terus di sini juga bisa buat loudness sama subwoofer mau on atau off. Oke. Back. Kita lanjut lagi. Di sini ada browser, jadi kayak buat internet, lo harus koneksiin dulu wifi-nya dulu. Jadi wifi sambungin kemari, baru bisa nanti internetan. Ini kebetulan nggak dikoneksiin. Ya, langsung aja. Video, ini juga bisa muter video kalau misalkan ada USB atau something yang disambungin ke sini. Terus ini ada setting. Settingnya ini setting Android pada umumnya ya. Ada network and internet, apps and notification, display, storage, account, accessibility, Google, general, video, input gain, update about device and system. Nah, kalau about device-nya ini kita lihat ini Android version 10. Oke lah, lanjut. Baik lagi. Setting, equalizer ini tadi nyambungnya. Terus ini SWC, steering wheel control. Jadinya di sini ada menu-menu yang kira-kira mau disambungin ke sini nih. Nah, ini bisa di set dari sini. Nah, ini kebetulan di set di buttonnya si setir ini ada volume up and down, search, previous, sama next. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke menu-menunya. Nah, ini menu-menunya di sini ada aux. Auxnya ini gue nggak tahu sih nyantelnya kemana sini ya. Mungkin kayak dari belakang atau dari laci kali ya. Karena kita nggak pernah pakai aux. Karena di sini udah ada Bluetooth. Nah, di sini ada Bluetooth, ada Chrome, ada color LED. Color LED ini buat ngeset lampu-lampu di sini. Ada digital TV, ini nggak pernah pakai. Easy connection buat kayak mirroring si Android sama handphone. Jadi tampilan layar handphone bisa ada di sini. Terus ini ada equalizer tadi, ada front kamera juga ya nggak kepake lah ya, nggak ada kameranya juga. Terus lanjut ada files ini kayak buat apa namanya, kalau lu nyimpen file di sini, tapi ini juga memorinya nggak gede sih, jadi nggak bisa nyimpen apa-apaan. Ada GPS test plus, ini nggak pernah pakai. Image, kalau misalkan ada gambar yang disimpan di sini, ini kebetulan cuma ada screenshot doang. Di sini ada logo select, jadinya lo bisa pilih logo untuk pertama kali ini ya dinyalain. Nah, nanti keluar logonya, logo mobil lo. Jadi kayak waktu itu masih di Swift, ini logo Suzuki. Pas head unitnya pindah ke Freed, akhirnya logo Honda gitu. Nah, lanjut di sini ada Maps, Music, yang tadi Netflix, Phone, Play Store, sama radio. Play Store ini ceritanya kayak buat upload ini ya, download, buat download menu. Tapi ini kagak bisa dipakai ini. Ini tiap lu mau sign in pasti kagak pernah bisa nih sign in. Jadi ini sampai sekarang gue kagak bisa make itu Google Play Store. Ada setting tadi, ada sound recorder,
Ini coba. Oh, bisa dipakai nih buat nge-record tes. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. Lo kagak bisa. Lo nggak bisa di play tapinya. Tes. Halo, tes 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tes. Oke, nah ini kesimpannya di mana ini? Audio. Tapi nggak bisa dibuka. Ini rada useless ya jadinya. Jadinya di sini ada sound recorder. Terus di sini nggak bisa di play. Dibuka di file juga tadi nggak bisa. Jadi ini rada agak sedikit useless menurut gue. Terus ini tadi SWC video yang tadi YouTube ini lo harus koneksi sama WiFi. Jadi kalau misalkan udah ada koneksinya, lo bisa nonton di sini. Jadi kalau misalkan bawa bocah, bisa nonton Cocomelon. Nah ini tadi yang Bluetooth Music. Sayang banget Bluetoothnya tampilannya kayak begini nih, begini doang. Jadi kayak apa ya? Kayak ini Cina udah begini doang. Gue waktu itu coba nge-DM Instagram di Mirai gitu ya, Instagram akunnya Mirai. Gue mau nanya apakah ini bisa di upgrade jadi kayak misalkan lagi nyetel lagu, di sini ada nama penyanyi sama judul lagu, tapi nggak dibalas-balas. Dan gue juga coba cari tahu di internet, nggak ada keterangannya sih ini bisa di-upgrade apa enggak jadi kayak gitu tampilannya. Soalnya kalau begini juga kayaknya agak gimana gitu tampilannya. Jadi tampilan Bluetooth tapi udah begini doang. Jadi kalau menurut gue tampilannya rada agak sedikit kurang sini ya. Nah terus di sini ada tombol back, ada jam, ada apa namanya nih? Ini location kalau nggak salah ada nih. Bluetooth. Terus di sini ada silent, ada Bluetooth music. Ini buat menu nih. Gak bisa pencet tapi ini bisa ditarik nih. Nah ini ada beberapa menu-menu ya. Ini kayak misalkan hotspot, wifi, screenshot. Nah ini tadi cara nge-screenshot yang tadi ya. Terus ini buat suara. Oh gak ada suaranya. Oh iya, Bluetooth nih gak ada musiknya, lupa. Maaf. Nah terus lu bisa matiin juga. Nah kalau pengen head unitnya nyala, tapi kalau misalnya malam kan kadang silau. Jadi kalau mau matiin begini aja, lu tinggal pencet gini tek, nah ntar nyala sendiri kayak gitu. Ya overall sih ya, kalau misalkan kebutuhan lu cuma buat apa namanya yang biasa-biasa aja, kayak misalkan buat radio, terus buat Bluetooth music, terus buat video, sama buat YouTube, ya ini sih masih oke sih. Kecuali kayak misalkan lu buat nonton Netflix apa segala macem, ini sih nggak rekomen karena Netflix aja ini kagak bisa kan. Jadi kalau buat kebutuhan yang biasa-biasa aja sih menurut gue masih oke ya. Tuh Netflixnya kayak gitu aja terus nih, begini ya terus. Sampai besok pagi juga masih begini, sampai bensin lo habis juga masih aja begini. Jadi paling segitu aja sih dari gue. Jadi intinya balik lagi kayak yang tadi gue bilang, ini rekomen buat yang kebutuhannya cuma buat Bluetooth doang, Bluetooth music, buat radio, sama buat nonton YouTube doang. Ini masih rekomen. Tapi kalau misalkan buat ya tadi buat Netflix atau buat internetan lain-lain, ini rada agak sedikit kagak rekomen gitu. Kalau untuk harganya gua rada lupa nih ya. Kalau gua nggak salah waktu itu belinya adalah 3,7. Ini salah satu Android yang murah tapi bagus. Bukan yang termurah ya. Bukan yang termurah, tapi lumayan murah, tapi harga kualitasnya lumayan bagus. Ini harga sama kualitas sebanding. Kalau misalkan emang lu mau yang
canggih banget, kayak bisa buat Netflix dan buat internetan segala macam, ya itu ada lagi, tapi harganya biasanya udah beda, kayak misalkan mereknya entah Kenwood kayak atau Pioneer, itu biasanya emang udah lebih bagus gitu. Tapi ini untuk harga segini sih lumayan. Oke, sekian dari gue. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye.